I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Just stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I give you everything. Held you close by. Selamat sore semuanya. Jadi ada rumor-rumor bahwa budidaya kerapu ini gagal. Ini saya buktikan sekarang bahwa kita bisa melakukan pemanenan perdana. Tapi perlu diketahui bahwa investasi di sini ada dua jenis. Yang pertama adalah investasi untuk silencing atau pengkayaan atau restocking di Labuan Kelambu ini atau Teluk Labuan Kelambu ini. Karena kita selama ini tidak pernah memiliki benih atau indukan itu yang berkualitas. Nah, karena hasil dari kajian kami tentang kondisi Teluk Labuan Kelambu ini sangat ideal dan sangat potensial serta memiliki kesuburan yang cukup tinggi. Makanya kami persiapkan dulu itu restocking atau silencing. Jadi pengkayaan kerapu yang ada di Labuan Kelambu ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem yang kita gunakan itu adalah keramba. Jadi kita juga di samping pengkayaan untuk indukan nanti, kita juga berbisnis ikan kerapu ini yang kita piara di karamba itu. Memang yang kita tebar di karamba kurang lebih 10.000. 10.000, tapi yang hidup itu pertama sampai pertengahan tahun. Jadi ini sudah 1,5 tahun ya, dari Desember 2019 sampai dengan Juni 2021, berarti 1,5 tahun. Bobot ikan, jumlah ikan kita belum tahu pasti berapa, tapi bobot ikan kita timbang itu antara 1,4 kilo sampai dengan ada yang sampai 3 kilo, bahkan yang di luar karamba itu bisa 4 kilo. Nah, ini perairan yang sangat subur, tapi saya bukan masalah perairan sangat subur. Perairan sangat subur itu hanya potensi, tapi kalau kita tidak kelola dengan baik itu hanya tinggal potensi. Makanya kita budidayakan ini. Nah, dengan budidaya ini kita sudah bisa melakukan panen perdana. Nanti kita timbang, kita hitung kira-kira berapa jumlah ikan yang hidup dan berapa biomasa atau total bobot ikan yang akan kita pasarkan ini. Sedangkan biaya investasi itu sekali investasi kita sekitar kurang lebih 7 miliar. Tapi itu tidak hanya sekali pakai. Itu setiap tahun nanti kita akan panen, setiap tahun akan panen, setiap tahun akan panen. Jadi nilai usia ekonomis dari karamba ini bisa 12 tahun. Jadi 12 tahun. Sehingga tinggal kita masukkan biaya operasional, kita panen. Nah, kita harapkan, kami sudah bicara juga dengan Pak Haji Burhan, kalau bisa kita panen itu mereka mau ngambil yang sudah ukuran minimal itu 800 gram. 800 gram atau 0,8 kilo mereka sudah bisa terima. Makanya untuk mengurangi biaya pakan, karena 70% biaya operasional itu pakan, sehingga diharapkan 70% biaya pakan itu bisa kita kendalikan atau kita efisiensikan dengan 8 bulan saja atau sekitar 10 bulan saja kita lakukan pembudidayaan ini, ikannya sudah bisa dijual. Itu yang kita harapkan, dan itu berlangsung pada setiap tahun kita melakukan panen seperti itu. Sedangkan pasar, tadi bicara masalah pasar, kenapa ini saya panen sampai 1,5 tahun, harusnya 8 bulan 9 bulan sudah saya panen. Karena kami membudidayakan ini adalah ikan hidup, dan saya harus menjual hidup. Karena kalau saya menjual mati, mendingan saya nangkap ikan.
kami menjual hidup karena kami pelihara hidup. Terus yang berikutnya, tadi saya katakan bahwa perairan sini masih sangat subur dan sangat potensial, itu dari pertumbuhan ikan. Pertumbuhan ikan itu dia simetris, lurus. Kalau perairannya kondisinya kurang bagus, dia pasti bengkok, ikannya itu bengkok-bengkok. Setelah kita teliti dan kita makanya sebelum kapal ini datang, Haji Burhan datang dulu ke sini untuk memeriksa ikan kita. Ternyata ikan kita itu sehat, betul-betul sehat. Ikan yang sangat sehat di Labuan Kelambu karena perairannya sangat subur di sini. Nah, ini yang kita harus potensi ini harus kita gali. Kami minta dukungan dari Forkompinda, dari OPD dinas, terutama Bapak Bupati dan Wakil Bupati untuk bisa mengembangkan potensi ini. Kami tahu kalau di Flores wilayah utara sudah kita harus berpikir masuk ke perikanan. Lalu Pak, untuk strategi pasarannya sejauh ini sudah sampai di mana? Pasaran kita bisa memasarkan hidup sekarang. Oh ya. Kenapa sih kita pasarkan hidup? Saya buktikan ini kapal-kapal angkut ini datang dari Bali ke sini untuk mengangkut ikan hidup. Itu pembeli. Nah, pembeli. Kalau kapal kita kan kapal-kapal kecil. Mereka kapalnya cukup besar untuk angkut ikan ini. Untuk dari Dinas Perikanan sendiri Pak, apakah nanti ada perencanaan untuk pengembangan keramba ke tempat-tempat lain atau hanya di sini? Nah, ini merupakan pilot project. Jadi pilot project kita itu ada 3 lokasi. Ya. Yang pertama di Mulut Seribu Rotendao, yang kedua di Riung, yaitu di Teluk Labuan Kelambu ini, di Sambinasi Raya ini. Yang ketiga itu di Semau, di belakang Pulau Kambing Semau. Nah, yang di Rote sudah kita panen dengan hasil ya hampir sama, kualitas perairannya seperti ini. Di Labuan Kelambu juga sama. Di Semau nanti sekitar bulan Oktober baru kita panen, baru kita akan tahu kondisinya ikan seperti apa, bobotnya berapa, terus pertumbuhannya ikan itu dia lurus atau bengkok. Ya, ini tergantung dari perairan yang kita tebar di situ. Untuk para pekerja di sini bagaimana? Oh ya, jadi untuk pekerja di sini dari tahun 2019 sampai 2020 itu kita bukan honorer ya, tapi biaya tenaga kerja harian, biaya tenaga kerja. Dulu tahun 2019 dan 2020 sebanyak 4 orang kita kasih upah selama 1 bulan 2,5 juta. Tapi karena kondisi keuangan daerah yang sangat terbatas, kemarin tahun 2021 hanya 500.000 dan biaya operasional sekitar 150.000, sehingga turun itu. Tapi kan aktivitasnya nanti kita sudah mau bekerja sama dengan Polandes Kabupaten, bagaimana nanti ke depan ini campur tangannya Dinas Perikanan Kabupaten lebih besar daripada provinsi. Kami sudah membuat pionir, kami sudah membuat pilot project ini, dan kami baru mendidik atau memberikan bimbingan hanya kepada 4-5 orang di sini yang mengerti. Mudah-mudahan ini nanti bisa dikembangkan juga ke masyarakat yang lain. Jadi keterlibatan masyarakat secara keseluruhan itu apabila nanti kita membuat pilot, bukan pilot lagi, itu sudah aplikasi, kita melakukan budidaya sini secara besar-besaran, semua masyarakat langsung terlibat. Terus yang berikutnya ini ikan yang kita tebar di sini itu sudah kita serahkan ke koperasi. Jadi hibah kepada koperasi. Ada surat hibahnya sudah ada. Sehingga ini nanti 50% untuk hasil ini akan kita serahkan ke koperasi secara transfer. Jadi transfernya langsung dari pihak pembeli, bukan kita yang mentransfer, pihak pembeli yang akan mentransfer ke koperasi ya. Kami tidak mau petugas atau siapapun yang menerima uang itu
kami maunya transfer antar rekening, sehingga ya kita menghindari penyimpangan, menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan di situ. Tujuan untuk penambahan PAD juga tuh ini. Nah itu nanti yang 50% itu 25%, jadi 100% kan, yang 50% itu kan jadi 100%. PAD provinsi 75%, PAD kabupaten 25%. Ya. Tapi bukan hanya menerima PAD, tapi setelah itu harus peduli terhadap budidaya ini. Kalau peduli budidaya berarti peduli juga dengan masyarakatnya. Untuk saat sekarang baru 2 saya, Labuan Bajo dan Bali saja untuk pemasaran. Untuk pemasaran Labuan Bajo dengan Bali ya, dengan Bali. Dan itu nanti rencananya, saya dengar dari Haji Burhan, itu rencananya singgah aja di Bali terus dikirim ke Hong Kong. Nah ini yang saya senang itu sudah ada ekspor istilahnya, walaupun tidak dari Riung, tidak dari Ngada, tapi paling tidak ikan kita itu sudah diekspor ya. Jadi dari KTP Indonesia dia nanti dikasih KTP Hong Kong. Nah itu yang kita. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih.